Pagi, 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 selamat pagi. Terima kasih untuk anak-anak kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Sehat dan Luar biasa. ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa, kita harus menyerahkan diri biar Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat dalam memulai pembelajaran kita hari ini. Kepada anak kami, silakan ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, buat teman-teman semua, sebelum kita memulaikan kajian kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran kepada saat ini Tuhan Yesus, dosa dan penyelamat kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak kami. Silakan ke belakang. Bagaimana ketua kelas yang pelajar belum hadir? Ayo semua Bu. Hadir semua. Oke, kita lanjutkan materi kita. Siapa kira-kira yang masih mengingat materi kita minggu yang lalu? Kita membahas tentang apa minggu yang lalu? Negosiasi. Negosiasi. Nah, mudah-mudahan anak-anak kami masih mengingat tentang apa itu negosiasi, struktur dari negosiasi, dan cara pengajuan dari negosiasi tersebut. Kita melanjutkan materi kita hari ini. Silakan kalian buka halaman 200, yaitu berdebat dengan indah. Berdebat dengan indah. Nah, dalam berdebat dengan indah ini ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kami ketahui. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis esensi debat, mosi, argumen, dan simpulan dengan tepat. Dan yang kedua adalah menciptakan mosi, argumen, sudut pandang dengan baik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus anak-anak kami ikuti dan harus anak-anak kami juga tahu. Dari tujuan pembelajaran hari ini nanti mudah-mudahan anak-anak kami mengerti dan mudah mengaplikasikannya nanti ketika Anda tamat dari SMA ini. Siapa kira-kira yang ingin memberikan pendapat apa itu debat? Silakan anak kami serasi. Menurut saya, debat itu adalah suatu proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan pihak tersebut saling memberikan suatu alasan. Oke, benar sekali pendapat yang disampaikan oleh anak kami serasi. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi tentang debat itu, yang ingin menyuarakan perasaannya? Menurut saya ini debat seperti ini unsur-unsurnya, seperti ini caranya dan strukturnya. Siapa yang ingin memberikan pendapat lagi? Oke, anak kami Starpian, silakan Star. Jadi menurut saya debat itu adalah proses saling bertukar pendapat antara tim yang satu dengan tim yang lain dalam membahas sebuah isu atau sebuah topik yang ingin mereka bahas. Demikian. Oke, terima kasih pendapat yang disampaikan oleh anak kami Esther Piani. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapat tentang unsur-unsur debat? Saya Bu. Oke, silakan Pria Denungan. Sebagai unsur debat itu, yang pertama mosi, yang kedua tim afirmasi, yang ketiga tim oposisi, yang keempat tim netral, yang kelima moderator, dan yang keenam penulis. Sekian. Oke, terima kasih pendapat yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh anak kami Pria Denungan. Jadi apa yang anak-anak kami sampaikan tadi, baik itu debat maupun unsur-unsur mosi, semuanya benar sekali, semuanya tepat. Berarti anak-anak kami sudah mencari lebih dulu materi kita, walaupun hanya sekilas Ibu sampaikan judul kemarin, tetapi anak-anak kami sudah mampu untuk mencari referensi sebagai penunjang pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian perhatikan, ada video yang akan Ibu akan putar. Nah, sambil menunggu video yang Ibu putar, silakan anak kami perhatikan halaman 210. Ada di situ
pentingnya bahasa Inggris sebagai era globalisasi. Sambil Ibu memutar ini, Ibu akan memutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman Perkenalkan, nama saya Yudi Nama, orang 14 dari kelas 143. Juga sudah banyak masuk ke dalam Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik masyarakat Indonesia. Nah, dari video yang telah anak-anak kami lihat dan yang telah kita saksikan bersama, di sini nanti yang menjadi esensi debat ataupun untuk menemukan esensi debat ini nanti anak kami nanti akan menyelesaikan beberapa pertanyaan berdasarkan nanti LKPD yang Ibu bagikan kepada anak kami dan harus diperlihatkan sekarang. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Siapa yang ingin bertanya hal yang kurang dimengerti? Oke, silakan kami serasi. Ya, sesuai dengan video yang telah ditampilkan tadi, di mana saya bertanya tentang video tersebut. Pertanyaan saya di sini, Bu, ragam bahasa apakah yang digunakan dalam debat tersebut? Terima kasih. Ya, ragam bahasa apa yang digunakan dalam debat ini? Tentunya ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin nanti Ibu juga akan mendengarkan pendapat anak-anak kami tentang apa itu, seperti apa itu ragam bahasa yang digunakan dalam debat. Bagaimana Meliana bisa? Ya baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari teman kami Selasih Nata, yang dimana pertanyaannya itu apa ragam bahasa yang digunakan dalam teks debat. Yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam debat adalah ragam bahasa yang bersifat ilmiah, yang dimana harus memenuhi beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Sesuai dengan kaidah bahasa baku. 2. Ide yang diungkapkan harus benar dan sesuai. 3. Kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya. Demikian. Oke, terima kasih untuk anak kami Meliana. Jadi Ibu simpulkan di sini berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh anak-anak kami, beberapa poin yang terdapat dalam ragam bahasa. Yang pertama adalah bahasa yang ilmiah, yang kedua adalah kesesuaian EYD yang disempurnakan, kalimat, frasa, dan pausa. Itu adalah ragam bahasa yang terdapat di dalam debat. Jadi Ibu akan membagi kelompok. Ini adalah kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ini LKPD. Ini berdasarkan video yang barusan kita saksikan bersama tadi, silakan kalian perhatikan di LKPD pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dan tambahannya juga ada di halaman 207. Silakan anak-anak kami perhatikan. Kalau ada kesulitan nanti kita bahas bersama tentang penugasan kita hari ini. Kira-kira berapa menit? Cukup 15 menit? Cukup. Oke, silakan kerjasama. Kalau memang ada nanti yang ingin Anda tanyakan, silakan tanya. Kita bahas secara bersama-sama dari apa yang kurang kalian tahu. Atau kita putar kembali video? Tidak usah. Oke, tanpa berpanjang lagi, mari kita saksikan bersama. Globalisasi adalah salah satu kondisi di mana tidak dapat antara satu negara dengan negara lain. Jadi, bahasa Inggris adalah penting sebagai alat berkomunikasi. Sekarang, kami melihat dari sudut pandang humanisme, kita tahu bahwa berkomunikasi antar bangsa adalah hal yang sangat penting. Itu video yang barusan kita putar dan barusan juga anak kami saksikan bersama. Kira-kira sudah siap presenter kelompok masing-masing? Bagaimana? Ada kendala? Tidak. Oke, sejalan dengan semua istri saya. Begitu juga apa? Ya, hasil diskusi kami dari kelompok A tentang debat yang telah kita lihat, di mana tentang membahas isu bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Nah, dalam video tersebut itu tergolong debat. Kenapa? Karena
membahas suatu isu. Kemudian pihak yang sedang berdebat siapakah? Pihak yang berdebat itu adalah adanya pihak afirmasi dan oposisi. Kemudian yang seterusnya dilanjutkan oleh teman kami. Baik, kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan dari KPD yang dibagikan kepada kami. Nah, pertanyaan seterusnya itu siapakah yang menjadi pihak pendukung atau afirmasi dan pihak penentang atau oposisi? Menurut kami di akhir debat tadi itu mereka mendapatkan sebuah pendapat baru. Namun di situ moderator menutup tanpa memberikan kesimpulan sekian. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Berikan dulu aplaus untuk kelompok satu. Nah, dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok satu, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau tidak sesuai atau beda jawaban dari yang kalian diskusikan tadi? Ada, sama. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Sesuai dengan yang sudah kita ketahui tadi bahwa di dalam sebuah debat itu ada beberapa unsur. Unsurnya antara lain mosi, tim afirmasi, oposisi, tim netral, moderator dan penulis. Nah, berdasarkan dalam video yang kita lihat, di sana saya merasa tidak ada tim netral dan juga penulis. Apakah itu masih dikatakan sebagai debat atau tidak? Itu saja. Oke, silakan kelompok satu pertanggungjawabkan. Iya, baik, langsung saja kami akan menanggapi. Kalau ada tambahan dari teman kami nanti dipersilakan. Menurut kami di sini sebenarnya di situ ada yang namanya dengan tim netral atau pendukung. Mengapa? Dalam segi debat ini ada versi, ada secara langsung dan seperti di sini tadi itu dibuat dalam bentuk video. Nah, tim netral di situ adalah kita yang menonton. Sedangkan kalau debat yang diadakan secara langsung, misalnya di depan kelas, maka tim netral itu adalah kita sebagai siswa yang menyaksikan debat yang dilaksanakan. Tapi karena ini dalam bentuk video dibuat, maka yang menjadi tim netralnya adalah kita sebagai penonton. Sekian. Terima kasih. Masih ada lagi yang kalian tanyakan? Bagaimana kelompok 2 ada? Silakan duduk kelompok 1. Nah, sedikit kita bahas. Ibu sudah mendengarkan tadi pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok ini kepada kelompok C, kalau tidak salah, yang mengatakan apakah moderator bisa mengambil alih sebagai notulen atau yang mengambil kesimpulan. Bisa. Sebenarnya dalam unsur-unsur debat tadi yang disampaikan oleh anak kami ada notulen atau penulis kesimpulan akhir dari si penulis diskusi, dan di situ notulen berhak memberikan pertanggungjawaban, berhak berbicara mengenai akhir dari apa yang mereka sampaikan. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan tentang pembahasan kita pada hari ini, yang di mana unsur-unsur debat yang pertama itu mosi, yang kedua tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator dan penulis. Dan begitu juga dengan struktur pembahasan debat kita hari ini, dimulai dari pengenalan, penyampaian argumentasi, debat, simpulan dan penutup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk sebagai tugas minggu depan kita akan masuk pada materi menganalisis isi debat dari lanjutan materi kita hari ini. Jadi itu adalah pembelajaran kita minggu depan. Kepada anak kami Jernih untuk membawakan kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Maha Pengasih, kembali kami memanggil namamu pada saat ini Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk anak kami Jernih. Jadi demikian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi.